أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin Allah pada malam hari ini kita kembali berwajah dalam kajian rutin Markas Dakwah. Tema kita kali ini kita ganti dengan sirah nabawiyah sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kami. Kita mulai malam ini akan membahas sirah nabawiyah, tapi dalam perspektif dengan sudut pandang yang disesuaikan, yaitu dengan awal-awal ataupun mulainya dari kenabian Rasulullah SAW, diangkatnya beliau Nabi kita menjadi seorang utusan Allah. Kita mengawalinya dengan satu judul, hajat manusia dan alam semesta akan diutusnya Rasulullah SAW. Mengapa temanya menggunakan hajat? Hajat itu kebutuhan. Yang membutuhkan siapa? Bukan hanya manusia, tapi alam semesta. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad sebagai Rasulullah melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Berada di dalam fitrah. Dahulu manusia dalam kondisi fitrah. Fitrah di sini maksudnya bertauhid. Kalau kita mau flashback ke belakang, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bapak moyangnya manusia, yaitu Adam alaihissalam, maka Adam tentu orang yang fitrah, bertauhid kepada Allah. Sampai terjadi penyimpangan pertama kali, yaitu di zamannya antara Nabi Idris ke Nabi Nuh alaihissalam. Diutuslah Nabi Nuh alaihissalam mendakwahkan kepada manusia, bahkan sampai 950 tahun tidak banyak kaumnya yang mengikuti dan kembali untuk menyembah Allah. Hingga kemudian Allah berikan banjir bandang, tersisalah anak keturunan Nabi Nuh yang bernama Sam, lalu menjadi cikal bakalnya leluhur bangsa Arab. Hingga kemudian muncullah kaum Arab terdahulu, ada kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, kaum yang lain yang semuanya awalkannya bertauhid, kemudian mereka menyembah selain Allah hingga Allah binasakan. Sampailah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam berada di kota suci, mengawali kehidupan di kota suci Mekah. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam
memberikan pengajaran ataupun risalah yang diteruskan oleh putra beliau Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail tinggalnya di kota suci Mekah, menyebarkan syariat yang dibawa oleh ayahandanya, yaitu Nabi Ibrahim. Maka orang-orang Arab mereka awalnya adalah dalam keadaan fitrah. Mereka mengakui eksistensi adanya pencipta, yaitu wujudul khaliq. Mereka tahu itu ada pencipta. Bahkan mereka mengenal Tuhan dengan benar. Tidak ada penyelisihan, tidak ada perselisihan pada agama. Mereka semua bertauhid. Kemudian yang kedua, ibadatul khaliq. Mereka juga menyembah penciptanya, yaitu Allah. Syariat yang baku dan jelas dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Apalagi kalau kita bicara ajaran Nabi Ibrahim, maka ajaran Nabi Ibrahim itu tauhid, jelas. Makanya banyak sekali di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita orang-orang beriman, ittabi'u millata Ibrahim hanifah. Ikutilah agama Nabi Ibrahim yang hanifah, yang lurus, yang bertauhid, tidak bercampur dengan kesyirikan. Artinya apa? Artinya ajaran Nabi Ibrahim jelas, terang. Bahkan banyak pensyariatan selain ibadah salat, ibadah haji, umrah, kurban, khitan, ya. Bahkan sampai diakuisisi, dilanjutkan dalam risalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, hal hayatul munazzamah. Kehidupan mereka tertata. Dulu orang-orang Arab itu kehidupannya tertata betul, tidak ngaco. Peradabannya adalah peradaban luhur. Sampai datanglah masa penyimpangan fitrah. Ketika Bani Jurhum, atau ada yang mengatakan adalah Jurham, mereka adalah satu bangsa yang menguasai kota suci Mekah selama 2100 tahun. Bani Jurhum itu adalah suku yang menemani Nabi Ismail dan Ibunda Hajar untuk tinggal di kota suci Mekah. Mereka menguasai Mekah sampai 2,1 abad. Mereka bertauhid, mereka menyembah Allah, cuman banyak berbuat maksiat. Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam membawa keberkahan sebenarnya. Dengan datangnya orang-orang yang haji dan umrah ke negeri mereka, maka banyak pula pendapatannya. Apalagi orang-orang Arab jahiliyah dulu atau orang-orang terdahulu, kalau bertawaf mereka melempar sedekah, bukan ke kotak amal, melemparnya ke Ka'bah. Karena dahulu Ka'bah itu tidak beratap, nggak punya atap Ka'bah itu, blong-blongan. Jadi orang kalau sudah mau tawaf itu, kalau selesai tawaf, lempar sedekahnya ke tengah-tengah Ka'bah. Jadi di dalam Ka'bah itu isinya adalah harta, banyak sekali. Maka membuat bangsa Jurhum kehilangan kendali. Tuh ya, manusia itu kalau di waktu susah itu lebih bisa menjaga diri itu. Mau maksiat nggak ada uang itu ya disyukuri gitu. Karena nggak punya uang mau gimana. Tapi kalau ada uang, nah ini bahaya.
uang ada, badannya sehat, muda. Nah, ini godaan. Kalau kita nggak punya uang itu mau maksud, nggak punya uang mau gimana? Kadang Allah kondisikan kekurangan itu sebagai bentuk kita supaya terjaga dari kemaksiatan. Makanya bagi orang yang mikirnya, aduh saya kenapa nggak kaya-kaya, disyukuri aja. Oh mungkin kalau saya kaya, saya kehilangan kendali kayak bangsa Jurhum. Iya, orang punya harta itu, syaitannya lebih banyak itu datang. Ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu dalam urusan harta itu suka menakut-nakuti manusia miskin kalau sedekah. Yang kedua, ya'murukum bil fahsya, dengan uangnya itu supaya manusia membelanjakannya di dalam fahsya, fahisyah, perbuatan maksiat. Bahaya makanya punya uang banyak-banyak kalau imannya belum kuat, ya Pak. Kalau Bapak ini ngantongin uang 1 miliar ini gimana? Belum tentu kuat. 1 miliar, 2 miliar tabungannya ya, 3 miliar, 4 miliar, Masya Allah. Apa ini? 1 triliun. Tabungan 1 triliun. Buat apa 1 triliun ini? Jalan-jalan kemana-mana. Jalan kemana capek. Kalau jalan-jalan tuh yang seneng ibu-ibu, bapak-bapak nggak seneng. Bapak-bapak itu kalau jalan-jalan ke pantai belum tentu bahagia. Belum tentu. Bahagianya bapak-bapak itu kalau jalan-jalan itu seneng bahagia karena telah membahagiakan anak dan istri. Adapun bagi bapak-bapak ke pantai belum tentu bahagia, ujung-ujungnya di pantai main HP pula. Anak istri main berenang, bapak-bapaknya main HP. Jadi untuk apa Pak kalau Bapak punya uang 1 triliun ini? Sedekah, bangun pesantren, alhamdulillah. Ya yang positif lah ya. Tapi yang jelas godaannya banyak. Kepengenan terus sudah. Yang ini pengen punya uang kan? Tuh tambah istri. Ibu-ibu Umi siap gitu ya kalau uangnya 1 triliun gitu. Nah apa-apa. Fadal jazakallah khair. Nah, jadi bangsa Jurhum ini bermaksiat. Akhirnya apa? Datanglah Bani Khuza'ah namanya. Bani Khuza'ah berkolaborasi dengan anak keturunan Adnaniyah. Anak keturunan Adnaniyah itu anak keturunan Nabi Ismail yang diusir bangsa Jurhum karena terlalu vokal untuk nasihati mereka yang banyak maksiat. Misinya adalah supaya, jadi anak keturunan daripada Nabi Ismail, misinya supaya bangsa Jurhum ini yang banyak maksiat diganti dengan bangsa yang soleh gitu. Dan Bani Khuza'ah pada saat itu ya berjanji untuk bagaimana mengurusi Mekah lebih baik. Dari dulu tuh orang janji-janji itu pengen berkuasa itu belum tentu benar itu. Kalau orang banyak ngomong belum jadi apa-apa mesti nggak benar. Jarang yang benar. Ya akhirnya apa? Akhirnya dikuasailah. Jadi Bani Khuza'ah bergabung dengan Bani Kinana Adnaniyah menaklukkan kota suci Mekah. Terusirlah bangsa Jurhum.
diganti Bani Khuza'ah dan Bani Adnaniyah atau Kinanah. Yang berkuasa siapa? Dari dulu anak keturunan Nabi Ismail nggak bernafsu untuk menguasai. Maka yang menguasai Mekah adalah Bani Khuza'ah. Dari Bani Khuza'ah ini ada muncul pemimpinnya, namanya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai mengubah fitrah penduduk Mekah yang menyembah Allah malah menjadi berbuat syirik dan kekufuran. Amr bin Luhai membawa berhala pertama kali ke kota Mekah. Berhala yang dibawa pertama kali adalah Hubbal. Di antara nama berhala itu ada Hubbal, Lata, Uzza, Manat, dan seterusnya. Jadi berhalanya orang Quraisy yang pertama kali dibawa, ya, itu yang dibawa oleh Amr bin Luhai adalah apa? Berhala namanya Hubbal, dibawa ke kota Mekah. Setelah itu apa? Seluruh suku-suku mengikuti langkahnya Amr bin Luhai. Masing-masing kabilah punya berhala masing-masing, sehingga di kota suci Mekah saja terdapat ratusan berhala. Yang ada di sekeliling Ka'bah saja setidaknya ada 60 berhala besar. Sehingga banyak orang-orang yang akhirnya menyembah berhala. Yang parah orang Arab itu ada berhala namanya Isaf dan Nailah. Ini berhala ini sepasang laki perempuan. Biasanya orang Arab jahiliyah dulu kalau mau berkurban, ini syariat Nabi Ibrahim tapi sudah modifikasi dengan adat mereka. Mereka kalau berkurban itu nyembelihnya adalah di depan Isaf dan Nailah. Disembelih tuh hewan kurbannya di depan berhala Isaf dan Nailah ini. Udah gitu memang Isaf dan Nailah ini berhala yang disembah kebanyakan orang. Padahal perlu diketahui sejarah Isaf dan Nailah itu adalah dia adalah berhala antara Bukit Sofa dan juga Bukit Marwah. Ada dua berhala ini. Dari mana berhala ini? Sebenarnya awalnya bukan berhala. Dalam kisah Ibnu Hisham bahwa Isaf dan Nailah ini adalah sepasang bangsa Jurhum yang berzina di dalam Ka'bah. Nah, itu dihukum sama Allah jadi batu gitu. Jadilah berhala patung. Tentu nggak disembah. Berhala ini sebagai peringatan ditaruh di sisi Bukit Sofa dan Bukit Marwah supaya jadi peringatan. Sama Amr bin Luhai digeser ke Ka'bah jadi sesembahan. Coba. Ya namanya orang jahil tuh gitu. Disembah. Hingga apa? Mereka selang beberapa generasi tidak mengenal Sang Pencipta. Sudah tidak kenal Allah lagi. Kalau mereka kenal, keliru mempersepsikannya, menggambarkannya keliru. Sudah gitu kacau dalam peribadatan. Ada modifikasi dengan kebudayaan masing-masing. Haji, umroh dimodifikasi dengan budaya. Jadinya apa? Produknya. Sampai di zaman Nabi, kebiasaan orang Quraisy itu tawaf telanjang bulat. Tapi bukan siang hari ya, malam. Malam. Produknya itu orang jahil.
Kacau dalam peribadatan, ibadahnya dicampur-campur dengan kebudayaan, itu mesti kacau dah. Nanti muncul generasi selanjutnya nggak tahu mana ibadah yang benar. Ini pelajaran tuh yang terjadi tuh. Jadi kalau hari ini ada orang yang berdakwah, mengajarkan kembali kepada Quran Sunnah, kembali kepada ajaran Nabi SAW, itu upaya mengembalikan peribadatan yang benar. Nanti kalau dicampur-campur dengan budaya, ya kacau. Sehingga tuh modelnya bangsa Khuza'ah ini membuat itu, Amr bin membuat satu kekacauan bahwa ibadah dicampur-campur dengan budaya. Haji, umrah, kurban, ya semuanya kacau dah. Hidup menjadi tidak teratur dan penuh kegelapan. Jelas, perzinahan di mana-mana, perjudian di mana-mana. Bahkan saking gandrungnya orang jahiliyah pada saat itu tentang judi, kalau uangnya habis, taruhannya istri. Saking jahiliyahnya itu. Peperangan di mana-mana. Wah, itu kacau semua. Ibadah sudah nggak tahu bagaimana yang benar. Maksiat merajalela, di sana sini seluruhnya kemaksiatan. Bahkan sebagian hunafa itu orang-orang yang masih lurus, mereka menginginkan untuk tetap pada ajaran Nabi Ibrahim, atau mereka menjadi Nasrani yang taat zaman itu. Tetap saja yang tinggal di kota suci Mekah tidak tahu lagi cara menyembah Allah dengan benar. Nah, ini nyampur-nyampur. Ada yang ibadahnya sholat, tapi kemudian sore harinya nyembah berhala. Ada. Nah, kacau tuh. Ini waspada kita. Makin lama makin kehilangan nanti yang aslinya, yang benernya hilang. Kalau kita tidak jelaskan mana yang benar. Bahkan ini tidak hanya terjadi di Jaziratul Arab, tapi terjadi di belahan dunia yang lain. Pada masa itu sudah banyak imperialisme, kolonialisme, sudah banyak penjajahan, sudah banyak pertumpahan darah, banyak kacaunya ini. Sudah banyak kekacauan. Kemaksiatan merajalela, kezaliman merajalela. Jadi alam semesta dan manusia memang sangat membutuhkan manusia yang nanti menjadi nabi akhir zaman, nabi penutup. Manusia sungguh memerlukan penunjuk jalan. Rasul diutus oleh pencipta semesta alam sebagai rahmat bagi manusia dan alam semesta. Dari kekacauan kejahiliaan, anak durhaka sama orang tua. Zaman itu biasa tuh, anak durhaka sama orang tua. Kezaliman, saling mencuri, merampas milik orang lain. Belum yang mabok-mabokan, belum yang menumpahkan darah, belum segala kekacauan di zaman itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Lail ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk. Kata Imam atau kata Syekh Utsaimin, beliau mengatakan ketika walam yatrukna hamala,
ketika menjelaskan makna walam yatrukna hamala, Allah tidak akan membiarkan begitu saja kita sebagai manusia. Maksudnya adalah Allah tidak membiarkan begitu saja manusia dituntut untuk ibadah dan taat, sementara Allah tidak menurunkan padanya kitab suci dan tidak mengutus seorang rasul. Allah nggak akan biarkan. Maka korelasinya dalam ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Sungguh kami telah mengutus pada segala umat itu seorang utusan. Mesti. Jadi Allah tidak menuntut seorang hamba untuk taat kecuali Allah turunkan kitabnya, Allah utus rasulnya. Dan itulah makna inna alaina lal huda. Kondisi kegelapan yang begitu memuncak, kini tibalah saatnya fajar telah menyingsing. Diutusnya Rasul adalah hajat bagi manusia dan alam semesta. Hikmah diutusnya Rasul, tugasnya para Rasul terutama itu adalah ikhrajun nasi min ibadatil ibad li ibadatillahi wahdah. Mengeluarkan manusia, ikhrajun nas, mengeluarkan manusia min ibadatil ibad, dari penyembahan kepada sesama hamba, li ibadatillahi wahda, menuju penghambaan hanya kepada Allah semata. Itu hikmah diutusnya Rasul. Si kaya menekan yang miskin, majikan menekan budak sahayanya, sampai menyuruhnya menyembah majikannya. Naudzubillah. Maka diutusnya Rasul mengeluarkan mereka dari menyembah kepada makhluk untuk menuju kepada menyembah kepada Khalik Sang Pencipta. Paling tidak di sini kita keluarkan ada 5 hikmah min irsalir rusul, yaitu dari diutusnya para utusan Allah. Tidak hanya Nabi SAW ya, tapi para Rasul. Yang pertama adalah mengenalkan manusia tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Anbiya ayat 25, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tugasnya seorang rasul itu mengenalkan manusia tentang Allah. Tanpa rasul manusia kesulitan menggunakan akalnya, hatinya, bagaimana menyembah dengan Allah secara benar. Maka dibutuhkanlah seorang rasul min anfusikum, dari jenis kalian sendiri, yaitu manusia. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Tuh dikenalkan tentang bagaimana Allah, zat yang harus disembah, dikenalkan. Kemudian hikmah yang masih dalam kategori yang pertama, mengenalkan manusia tentang tujuan penciptaan. Siapa yang bisa tahu tujuan penciptaan ini kecuali Allah? Nggak tahu. Pertanyaan yang sulit, paling sulit dijawab itu adalah, ini bagi orang kafir ya, apa tujuan mereka diciptakan di dunia?
Seorang Albert Einstein itu kan ketika ditanya tentang rumus evolusi, rumus relativitas, tahu dia. Tapi ketika ditanya apa tujuan manusia itu diciptakan, maka dia angkat tangan. Di antara semua pertanyaan, yang tidak bisa ku jawab adalah pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma. Alhamdulillah, tadi kita sebelum Isya telah menyelesaikan apa hikmah diutusnya Rasul, sampai adalah memberi keteladanan bagi manusia. Jadi kalau Rasul itu bukan dari kalangan manusia, maka manusia berdalih, ya, pantas kalau Rasul ibadahnya rajin malaikat gitu. Tapi masih aja manusia itu gitu. Ya namanya Rasul ya, jangan disamain gitu. Ya memang nggak bisa disamain, tetapi diutusnya Rasul dari kalangan manusia itu untuk ditiru. Tidak ada yang nggak bisa. Yang nggak bisa itu derajat kenabiannya, nggak bisa. Karena kenabian itu adalah minhatun ilahiyah, satu anugerah ilahi yang hanya dalam konteks adalah hak prerogatif Allah. Jadi nggak ada orang rajin ibadah jadi nabi, nggak ada. Nabi itu terpilih gitu. Kabar tentang Nabi, waktu yang semakin dekat, detik-detik kenabian. Rahib-rahib Yahudi membicarakannya dari kitab-kitab mereka. Ibnu Hayyaban itu dari Syam pindah ke Madinah hanya gara-gara apa? Karena menemukan bahwa Nabi akhir zaman akan pindah di kota Madinah. Atau kisah Salamah dan Yahudi Bani Abdul Ashhal, lebih mirip. Mereka ini Insya Allah ya, benar-benar mencari Nabi akhir zaman. Para dukun menerima kabar dari jin-jin mereka hasil curi dengar dari langit. Bahkan para dukun itu sudah paham bakal akan diutus Nabi akhir zaman. Namun orang-orang Arab penduduk Mekah tidak menggubris saat itu. Padahal itu sudah menjadi buah bibir di luar negeri dari kata Mekah. Wah, luar biasa. Pendeta Nasrani pun menyebutkannya. Bukan hanya Yahudi tapi Nasrani dalam kitab Injil mereka. Buktinya apa? Sebagaimana yang didapatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Beliau ini seorang yang berguru kepada pendeta Nasrani. Ini gambar petaknya itu. Ini Rihlatu Salman Al-Farisi. Kita sebagaimana tahu sahabat Salman itu terkenal dengan kisah pencariannya kepada Nabi. Jadi karena sudah lama mendengar tentang diutusnya Nabi akhir zaman tapi infonya tidak lengkap, maka dia dari kota Isfahan atau Asfahan, ini Asfahan di sini, melakukan perjalanan ke Syam, tepatnya ke Damaskus, untuk mencari berita tentang Nabi akhir zaman. Kemudian dari kota Damaskus diarahkan lagi ya ke daerah Al-Muwassal, ya Al-Musal di sini. Dari Al-Musal dipindah lagi
nanya, oh kamu tanya deh pendeta yang ada di Nasibain. Di sini Nasibain. Yang dari Nasibain suruh dia katakan tanya aja pendeta yang di Umuriyah atau Amuriyah. Di sini Umuriyah, ini sudah Eropa nih. Lalu kemudian dari kata Umuriyah katanya kamu harus nyari ke Wadi Al-Qura. Jadi melakukan perjalanan lagi ke Wadi Al-Qura. Di sini Wadi Al-Qura. Barulah kemudian ke Yasrib. Ketemu dengan Nabi SAW dengan sebuah pesan dari pendeta Nasrani, jika dia seorang nabi maka tidak akan menerima sedekah tapi menerima hadiah. Maka akhirnya Salman Al-Farisi masuk ke dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Duha ayat 7, wa wajadaka dhalan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang dhalan, yang bingung, fahada, lalu dia memberi petunjuk. Maksudnya di sini ada beberapa hal, termasuk adalah berkaitan dengan peristiwa Nabi berniaga ke Syam atau berkaitan dengan detik-detik beliau diangkat jadi Rasul. Adanya jarak antara hasil pengamatan dan perenungan Rasulullah dengan kaumnya yang berada dalam kejahilian dan kemusyrikan, namun Nabi sendiri tidak mengetahui bagaimana meluruskan kaumnya saat itu. Nabi karena fitrahnya adalah maksum, selalu terjaga dari dosa, melihat orang-orang Arab atau Quraisy yang ada pada saat itu banyak berbuat maksiat, hatinya tidak senang. Tapi nggak ngerti, bingung gimana caranya meluruskannya, bingung. Hingga sampai-sampai beliau berikhtilah di Gua Hiro. Mendekati umur 40 tahun Allah jadikan beliau senang mengasingkan diri ke Gua Hiro. Dalam hadis di sana disebutkan, "Tsumma hubbiba ilaihil khala wa kana yakhlu bi ghari Hira fayatahannasu atau fayatahannatsu fihi." Kemudian dijadikan Nabi itu senang menyendiri, senang untuk mengasingkan diri. Ya. Di mana beliau mengasingkan diri? Yakhlu bi ghari Hira. Beliau mengasingkan diri ke Gua Hira, fayatahannatsu fihi. Beliau bertahannuts. Tahannus itu apa? Beliau menghabiskan waktu di sana beribadah, tafakkur alam, memikirkan penciptaan langit dan bumi, penciptanya, tujuan dari penciptaan. Karena Gua Hira itu tinggi. Adanya di Bukit Nur, Jabal Nur. Kalau jamaah haji umroh Indonesia biasanya cuma dilihatin tuh Jabal Nur gitu. Ya, Nabi SAW naik itu ke Gua Hira. Kalau sekarang aja bagi yang masih sehat tuh naik ke Gua Hira, jalan naik gunung paling cepat tuh 2,5 jam, paling cepat naik. Beliau membawa bekal, kadang ditemani keluarga, kadang menyendiri. Beliau tinggal di situ. Saat pulang, beliau tawaf lebih dahulu di Ka'bah. Beliau bersedekah pada fakir miskin yang ditemui. Ini Gua Hira. Di Gua Hira. Jadi pemandangan Gua Hira itu seperti ini. Jadi kalau kita mau lihat pemandangan Gua Hira, ya, bagaimana pemandangan Gua Hira nih seperti ini. Jadi Nabi SAW itu, nah, jadi ini dari atas puncak bukit, dia dari Jabal Nur di Gua Hira. Jadi kelihatan semua di kota suci Mekah. Hah? Antum nggak ngeliat tuh? Oh iya.
Puncaknya mana? Oh iya benar. Jadi Nabi SAW merenung di sini nih, melihat Gua Hira. Kelihatan itu yang bercahaya itu Mekah ya, Ka'bah, Baitullah, Masjidil Haram. Ini dari Gua Hira nih pemandangannya, naik dikit di atasnya. Gua Hiranya di sini. Gua Hira ini. Jadi kelihatan semua. Jadi Nabi SAW di sini tuh lihat banyaknya kemungkaran, banyaknya kemaksiatan, pembunuhan, cuma gitu kelihatan semua. Seluruh kota Mekah di sini kelihatan dari Gua Hira. Ya, kelihatan. Kalau sekarang enak naik tangga begini. Kalau mau naik, kalau zaman Nabi nggak ada tangga begini. Jadi kita bisa bayangin ya, Nabi berikhtilah, bertahanuf, tafakur, ibadah di sini ngeliat tuh. Oh, di sini kemungkaran, di sini kesyirikan, itu penyembah berhala. Wah, macam-macam. Bagaimana beliau nggak resah? Makanya, tapi beliau nggak ngerti bagaimana caranya meluruskan hal tersebut. Hingga Nabi SAW ini terus ya melakukan berbagai aktivitasnya itu sukanya menyendiri terus ke Gua Hira. Kadang seminggu, kadang sebulan baru pulang. Sampai nanti beliau diangkat jadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana nanti cara pengutusannya, ada kisah yang menarik di sana. Bagaimana beliau diutus ya, insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Demikian ikhwani sadani wa sadakumullah. Saya kira kayaknya kalau sirah jarang nanya. Apa yang ditanya? Ada yang nanya? Cukup ya? Panggora. Waalaikumsalam. Yang disebut Rasulullah beribadah itu seperti apa? Ya. Terima kasih Panggora. Jadi menurut Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Al-Wafa, Ibnul Jauzi ya, bukan Ibnu Qayyim, Ibnul Jauzi. Beda lagi. Beliau ahli hadis. Kata Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Al-Wafa, jadi Nabi SAW itu melaksanakan peribadatan dengan syariat Nabi Ibrahim. Ya, jadi dengan menggunakan syariat Nabi Ibrahim. Apa syariat Nabi Ibrahim? Ya sholat juga. Makanya nanti ketika turun wahyu yang kedua mengenai tentang tata cara sholat, ya sekali lihat aja. Adapun bacaan-bacaannya itu diajarkan, gerakannya diperlihatkan oleh malaikat Jibril. Jadi intinya kalau menurut Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Al-Wafa, beliau selama di Gua Hira bukan hanya tafakkur biasa, bukan hanya nyepi, bukan hanya ngelamun, bukan, tetapi selain tafakkur, ibadah. Nah kita itu butuh Pak ruang waktu untuk fokus ibadah. Makanya kalau kemarin Ramadan ada i'tikaf, itu ruang khusus tuh. Jadi kita nggak mikirin yang lain kecuali ibadah. Kita tuh penting. Dalam hal itu penting. Makanya sekarang nggak perlu ke Gua Hira gitu maksudnya. Ya sebagian banyak orang India, orang Indonesia, Malaysia itu ke sana ke Gua Hira, nginep di sana beneran. Tidurnya di sana di Gua Hira. Mungkin berharap dapat
Wahyu. Ketemunya Mas Wahyu. Barakallahu fikum. Cukup? Ada yang lain? Cukup. Baik, barakallahu fikum. Karena tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tujuan manusia diciptakan? Nggak tahu. Maka beruntung kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat Islam, tahu tujuan kita diciptakan. Dikasih tahu sama Allah. Lewat siapa? Lewat lisan Rasulnya. Allah berfirman dalam surah Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku telah menciptakan jin dan manusia, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku, beribadah. Ini jawaban yang gampang menurut kita. Bagi orang kafir itu susah. Sampai detik ini Pak, orang kafir itu kalau ditanya apa tujuan hidup di dunia, mereka tidak bisa menjawabnya. Yang bisa menjawabnya adalah umat Islam melalui Quran, melalui hadis Nabi. Bahwa tujuan kita diciptakan spesifik Pak kalimatnya. Illa, harus spesifik, kecuali. Selain ini berarti semuanya tidak. Artinya adalah tujuannya cuma satu dan hanya satu, yaitu adalah beribadah. Maka itu diutusnya Rasul. Yang kedua, memberi kabar gembira kepada orang yang beriman dan peringatan bagi orang kafir, atau disebut iqamatul hujjah, yaitu tersampaikannya padanya dalil argumentasi. Rasul diutus itu ngasih kabar gembira bagi orang-orang beriman, mereka yang taat sama Allah, maka Allah ridho kepada mereka dan Allah memastikan memasukkan mereka ke dalam surga. Jelas itulah kabarnya. Jadi para rasul itu mubasyirin, mereka menyampaikan kabar gembira. Siapa yang sholat maka dapat A. Siapa yang sholat dalam kondisi khusyuk dapat A, dapat ini, dapat ini. Itu melalui lisan Rasulullah kita bisa tahu. Jadi hikmahnya kita jadi tahu apa kabar gembira melalui lisan Rasulullah. Penting loh kabar gembira itu. Banyak di antara kita yang misalnya tidak ada harapan. Ini kalau nggak ngaji, kalau nggak berusaha mendengarkan atau bermudzakarah dengan para ulama, itu hatinya jadi gersang. Ketika terjadi masalah juga nggak ngerti bagaimana cara menyelesaikan. Biasanya gitu. Tapi tidak bagi orang-orang yang mereka itu benar-benar mentaati Allah dan Rasulnya, benar-benar mereka itu dalam kondisi baik, soleh, ya, maka Allah jadikan setiap langkah kakinya ada jalan keluar, pasti. Dan itu adalah kabar gembira, bagus bagi hati kita supaya nggak ciut dadanya, nggak sempit melihat ada orang kafir, ya hartanya banyak, iri, mobilnya bagus, iri, jangan.
Makanya tadi kabar gembira kepada orang beriman dan peringatan bagi orang kafir. Yang berikutnya ya, kedua, menyelamatkan manusia dari perselisihan tentang prinsip hidup mereka. Tallahi laqad arsalna min qablika fazayyana lahumus syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhumul yawm walahum adabun alim. Demi Allah, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami kepada umat-umat sebelum kamu, tetapi syaitan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka, orang-orang buruk yang melakukan keburukan. Maka syaitan menjadi pemimpin mereka di hari itu, dan bagi mereka ada azab yang sangat pedih. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa tibyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Maka setan menjadi pemimpin mereka di hari itu, bagi mereka azab yang sangat pedih. Dan kami tidak menurunkan padamu Alkitab melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Kalau kita lihat dalam ayat di atas, tujuan Rasul diutus apa? Supaya tidak jadi perselisihan. Kalau tidak ada tashih dari Rasul, adanya seorang utusan Allah, masing-masing selalu menganggap dirinya benar, yang lain salah. Kalau tidak ada tashih yang mengislah, yang membenarkan kalau terjadi kekeliruan, maka diutusnya Rasul supaya nggak berselisih. Dengan mengikuti sunnah Rasulullah, maka mestinya tidak ada ikhtilaf, mestinya tidak ada perselisihan, tidak ada permusuhan, mestinya begitu. Yang ketiga, iqamatuddin, dan melarang berpecah belah, agar manusia berhukum dengan yang diturunkan Allah. Jelas dalam surah Asy-Syura ayat 13, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha. Dia Allah mensyariatkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh. Walladzi auhayna ilaika, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Apa itu wasiatnya? An aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Hendaklah tegakkan agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Tuh ya. Jadi tujuannya apa? Untuk iqamatuddin, menegakkan agama. Agar supaya apa? Supaya kita bisa menjadi orang yang baik. Yang terakhir, memberi keteladanan bagi manusia. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang mengharap rahmat Allah, kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Kenapa seorang rasul itu diutus adalah manusia?
Utusan Allah itu dua. Ada utusan Allah dari penduduk langit, yaitu malaikat. Itu utusan Allah juga untuk melaksanakan tugas. Tapi di kalangan manusia ada utusan Allah. Dan Nabi SAW sebagai Rasul yang terakhir Allah pilih dari kalangan manusia. Kenapa, Pak? Supaya bisa jadi teladan. Kalau seorang nabi itu adalah malaikat, maka manusia bisa mengira dan mengatakan, oh pantas dia malaikat. Tetapi diutusnya seorang nabi, utusan Allah ini adalah menjadi seorang manusia supaya kita bisa meneladaninya. Dan benar apa yang dicontohkan Rasul itu mudah. Konfidin Bapak-bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, demikian hajat manusia dan alam semesta tentang diutusnya Rasul. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan nanti ba'da sholat Isya. Bagaimana tuh gentingnya detik-detik kenabian Rasulullah SAW di atas, nanti insya Allah kita akan bahas. Wallahu a'lamu bissawab. Demikian kita pending terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.